Kami dari komunitas PPA, suatu komunitas dakwah yang bergerak di 3 ranah: ranah spiritual, sosial, dan finansial. Jadi kegiatan kami ini termasuk di ranah spiritual, insyaallah. Baik. Sehat semuanya? Ada yang baru putus di sini? Alhamdulillah. Itu sebuah anugerah buat kalian baru putus. Ada yang masih pacaran di sini? Oke, kita berdoa dulu ya. Semoga yang masih pacaran Allah putuskan pagi ini juga. Hidup jomblo. Jomblo itu harus bahagia. Harus apa? Bahagia. Jadi kalau ada yang nanya, bro, kenapa lu nggak pacaran? Nggak laku. Bukan nggak laku. Kenapa kamu milih nggak pacaran? Jawab sister, lebih baik aku sendiri dalam ketaatan daripada berdua dalam kemaksiatan. Gitu dong. Nah. Insya Allah ya, saya dari Bogor ke sini bukan mau tausiah karena muka saya bukan muka ustaz. Saya mau bagi-bagi coklat boleh? Pengen jadi orang sukses salah satunya gimana? Sibukkan diri doain orang lain. Oke ya? Kalau orang tua kalian ngasih uang 2.000, kalian lihat uangnya pasti kecewa. Tapi kalau kalian lihat-lihat, ibu saya, dia nggak punya uang, tapi dia tetap ngasih aku jajan walau cuma 2.000. Timbulnya kecewa apa syukur? Syukur. Jangan lihat uangnya. Doalah ikuti saya. Ya Allah, gantiin sedekah teman saya melalui guru-guru saya. Silahkan. Enggak Pak. Dari saya aja nggak apa-apa. Ini silahkan. Silahkan dulu. Alhamdulillah. Masih ada, Masya Allah. Pak Kepala Sekolah juga masih. Barakallah. Mirip. Barakallah. Zaman sekarang tuh anak malah malu kalau diantar ke sekolah sama ayahnya. Ayahnya naik motor jelek. Anaknya bilang, ayah turunnya jauh dari sekolah ya. Aku malu teman aku lihat. Banyak remaja yang kayak gitu sekarang. Dia malu sama orang tuanya sendiri. Itu bukti kamu pakai seragam SMP padahal ayah kamu cuma lulusan SD. Dan bukan cuma urusan itu aja, banyak. Ayah kamu sakit tapi dia tetap kerja. Dia milih untuk gak istirahat. Dan kamu sering pura-pura sakit biar gak belajar, iya. Sementara ayah kamu pura-pura sehat biar tetap kamu bisa sekolah. Kamu malas belajar, itu bisa jadi karena kamu benci sama ayah kamu. Dan hati-hati, selama di hati saya dulu ada kebencian ke orang tua saya, selama itu hidup saya susah. Saya banyak ketemu ribuan remaja, hidupnya berantakan ketika apa? Dia dendam ke orang tuanya, serius. Dari prestasinya jauh, dari agamanya jauh, dari kesehatannya jauh, beneran. Kagak pengen ngajak kalian ternyata yang bikin Kak Angga bisa umroh, alhamdulillah hampir tiap tahun Kak Angga berangkat umroh. Dan tahun lalu Kak Angga menjalankan ibadah haji. Dan orang melihat Kak Angga hampir setiap tahun beli rumah. Yang satu rumah itu harganya bisa 1 miliar di Bogor. Dan rumah itu dihuni sama anak yatim. Rahasianya hanya ini. Rahasianya Kak Angga maafin orang tua.
Jadi ketika kamu maafin orang yang zolimin kamu, yang untung itu bukan orang lain, tapi kamu. Coba ulang. Ikuti Kak Angga. Ketika kita, ikutin, ketika kita memaafkan orang yang menzolimi kita, yang untung kita, bukan orang lain. Berarti sekarang yang harus kalian lakuin apa? Kak Angga waktu itu ternyata dia udah minta lagi. Saya datang. Kira-kira untuk minta maaf berat nggak? Catat ini baik-baik ya. Pulang dari sini lakuin tadi PR pertama Kak Angga, kalian cari adegan itsar yang dilakuin ibu kamu di rumah. Yang kedua, cek kuota orang tua kamu. Lihat wajah mereka, terutama pas lagi tidur. Jadi obat buat orang tua kamu pas capek itu lihat kamu pas tidur. Tanya menua begitu cepat. Dan waktu kamu nggak lama. Itu PR yang kedua. PR yang ketiga, sampaikan 3 hal ke orang tua kamu. Berapa hal? 3. Pertama, minta maaf. Kedua, ucapkan terima kasih. Ketiga, minta ridho dan doanya. 3 hal ini aja, selagi orang tua kamu masih hidup, kamu harus ngomong. Pertama, minta maaf. Dulu Kak Angga bingung mau minta maaf ngapain, kan dia yang ninggalin saya. Tapi saya mikir, oh iya, selama saya ada di rahim ibu saya, saya bikin susah jalan, susah tidur. Bahkan ketika dia ngelahirin saya, 17 tulang rusuknya patah secara bersamaan. Itu sakit seorang ibu ketika ngelahirin kamu. Sama seperti 17 tulang rusuk yang patah. Dan minta maaf untuk itu. Bu, maafin ya, saya udah bikin ibu sakit. Makasih untuk setiap tetes darah yang ibu keluarin ketika ngelahirin aku. Bilang makasih. Dan terakhir, apa tadi? Minta ridho dan doa. Siapa yang punya impian? Punya impian? Ibu kamu punya nggak? Siapa yang lebih penting? Impian kamu apa orang tua kamu? Kenapa? Karena waktu kamu dan waktu ibu ayah kamu berbeda. Siapa di sini yang seusia sama ibunya? Nggak ada. Nggak ada. Waktu kamu sama orang tua kamu jauh bedanya. Kamu masih bisa nunda impian kamu, tapi ibu kamu nggak bisa. Paham? Kamu pengen jadi dokter, bisa nggak kuliahnya nanti? Nggak bisa. Bisa, sorry. Kamu nggak lulus sekolah nggak langsung kuliah tuh bisa. Tapi ibu kamu pengen kamu bahagiain, dia nggak bisa nunggu lama. Makanya lebih penting impian ibu kamu. Ya, 3 hal itu kamu harus sampaikan ke orang tua kamu. Dan itu yang Kak Angga sampaikan ke ibu Kak Angga. Gak lama ibu Kak Angga nangis, dia meluk Kak Angga, terus dia doain, Angga, ibu ridho, ibu doakan kamu bisa berangkatin nenek umroh. Alhamdulillah. Sebulan setelah itu saya dapat tiket umroh. Saya kasihin ke nenek, tapi nenek saya bilang, aku gak mau umroh kalau gak ditemenin sama kamu. Akhirnya Kak Angga ikhtiar lagi, Kak Angga minta doa dari anak-anak yatim. Ini sejarahnya 2013 itu Kak Angga bikin namanya Republik Sosial. Akhirnya Kak Angga ketemu anak yatim, Kak Angga didoain sama anak yatim. Kak Angga bulan April 2013 Kak Angga pegang tangan nenek Kak Angga di depan Ka'bah. Setahun kemudian Kak Angga bawa nenek Kak Angga ke liang lahat. Waktunya cuma 1 tahun. Jadi kamu bayangin ya, kalau 1 tahun itu saya pakai sibuk main gadget, kira-kira mungkin gak Kak Angga bisa berangkatin nenek umroh? Kalau 1 tahun itu saya pakai nongkrong leha-leha, kira-kira nyesal gak? Nyesel. Itu yang sering dilakuin sama orang tua kamu. Dia nangis, tapi bukan untuk doa dirinya sendiri, untuk doain kamu. Jadi minimal sekali dalam hidup kamu, kamu nangis untuk doain orang tua kamu. Silakan. 5 menit kamu pakai
untuk nyebut nama mereka, doain mereka. Sangat mungkin ibu kamu sakit, dia udah bingung mau berobat kemana, sembuhnya justru lewat doa kamu. Terus apa alasan kamu gak mau doain orang tua kamu? Padahal dia sakit gara-gara ngurusin kamu. Padahal dia punya hutang demi kamu. Silakan. Ibu bangunin hamba balas dengan ngebentak. Bagaimana ketika ayah nyuruh, ya Allah, pagi tadi ibu nyiapin kami makan, tapi gak sempat kami nikmatin dengan sungguh-sungguh. Padahal jutaan anak di luaran sana pengen ngerasain masakan ibunya. Ya Allah, pagi tadi aku diantar ke sekolah sama ayah, aku lupa dengan rasa ya Allah. Padahal tangannya masih aman. Jangan sampai ya Allah, aku gak bisa nikmatin memegang tangan ayahku selagi hangat. Kau takdirkan aku memegang tangan ayahku ketika dingin gak bernyawa. Ya, hamba belum siap ya Allah ketika di wisuda orang tua hamba gak ada. Sister,